Akhirnya Roy Suryo menanggapi dengan adanya rencana atau sudah dilaksanakan pelaporan yang dilakukan oleh kuasa hukum dari Pak Jokowi. Dan Roy Suryo mengatakan 4 orang di sana, Roy Suryo, kemudian Dr. Desmond, Dr. Tita, dan Rizal Fadila. Dan keempat orang ini sudah disebutkan oleh Mr. Roy Suryo. Dan dia mengatakan bahwa sudah siap. Walaupun dia mengatakan adalah lucu katanya, kok pasalnya yang dituntutnya adalah penghasutan. Ya, sekali lagi kalau kita lihat di media, ini kan secara tidak langsung memang adalah menghasut. Ya kan? Kenapa? Kenapa dikatakan menghasut? Ada hal yang disampaikan tetapi belum ada pembuktian. Nah, ini kan bisa jadi menghasut. Kecuali kalau memang sudah ada pembuktian. Apa itu? Ijazah palsu. Kalau memang dikatakan bahwa kalau mereka meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, ya harus dibuktikan. Bukan Pak Jokowi yang harus membuktikan. Ya kan seperti itu. Siapa yang mendalilkan, maka dia yang harus membuktikan. Kalau dia yakin bahwa mengatakan yakin bahwa Pak Jokowi ijazah palsu, ya harus bawa data. Dialah Roy Suryo yang harus membuktikan data-datanya bahwa ijazah itu palsu. Pak Jokowi tidak punya kewajiban untuk menjawab dan menyatakan bahwa itu ijazahnya asli. Ya, kita lihat itu pengakuan dari Roy Suryo, kita lihat bahwa tapi terlihat bahwa itu adanya aura-aura ketegangan dari Roy Suryo, walaupun dari bicaranya mengatakan bahwa saya siap, katanya saya siap. Tetapi tidak bisa dibohongi raut wajah. Seperti apa, lihat. Kita coba kita lihat. Kami berempat ya, saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan juga Pak Rizal Fadila itu akan dituntut dengan pasal 160 KUHP, di mana itu adalah pasal penghasutan ya. Ini benar-benar lucu. Nggak apa-apa ya, kalau pasal yang dulu memang pernah sukses digunakan untuk melakukan kriminalisasi terhadap salah satu ustadz waktu itu sukses. Tapi waktu itu memang ada kekuasaan atau ada rezim yang memang mungkin dilawan oleh beliau ya gitu, dan sukses. Tapi sekarang kita buktikan saja nanti apakah Presiden Prabowo masih akan membiarkan anak-anak bangsanya yang kami ini sebenarnya ingin mengungkapkan kejujuran dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ini pure science ya, untuk membuktikan kepalsuan skripsi dan juga kepalsuan ijazah, kok malah mau dipidanakan dengan pasal penghasutan ya. Jadi kami siap ya berempat untuk menerima tantangan ini, dan terima kasih untuk warga masyarakat ya, baik itu lawyer, profesor, guru besar, sivitas akademika, dan juga masyarakat termasuk ulama yang telah memberikan dukungan kepada kami. Dan sekali lagi, tidak perlu ada sumbangan apapun ya gitu, nanti malah dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak berhak. Kami siap jawab tantangan kalau kami akan dipolisikan ya, atau akan diperkarakan dengan pasal 160 itu, karena itu sebenarnya pasal pengecut ya gitu. Kalau mau gentle, tuntut dengan pencemaran nama baik atau penghinaan, yang dimana Jokowi harus lapor sendiri. Dan ketika dia lapor sendiri, kita adu bukti. Benarkah dia punya ijazah asli? Yang itu kami berempat sudah kemudian memastikan bahwa ijazah yang selama ini dipublikasikan ya, yang itu oleh kader salah satu partai itu juga dipublish dengan tulisan asli, itu memang asli atau palsu. Jadi kami siap, kita tunggu di persidangan yang jujur, yang equality before the law, dan tidak ada kriminalisasi. Raut wajah tidak bisa dibohongin, terlihat. Walaupun tersenyum, mengatakan bahwa saya siap untuk menghadapi itu semua. Artinya bahwa yakin bahwa memang laporannya itu memang sudah jelas. Dan ini tidak main-main ya. Pak Jokowi sudah tidak main-main karena sudah Pak Jokowi sudah mengatakan bahwa kesabaran itu ada batasnya. Ya pada saat terus diobok-obok ya saatnya Pak Jokowi untuk
mengeluarkan taringnya. Ya kita lihat tadi ya, gestur dari raut muka Roy Suryo ada ketegangan di sana. Karena jelas bahwa pasal penghasutan itu masuk. Apalagi jejak digital sudah jelas. Bagaimana cara Roy Suryo berbicara di depan media, juga di depan rekan-rekannya untuk meyakinkan bahwa ijazah itu palsu. Padahal belum ada pembuktian. Artinya secara tidak langsung juga itu sudah masuk ke arah fitnah. Ya, dan penghasutan terhadap apa, dengan informasi-informasi yang disampaikan di media secara tidak langsung kan memberikan dampak dan pengaruh. Secara tidak langsung itu masuk ke dalam penghasutan. Bahwa untuk meyakini kepada masyarakat bahwa Pak Jokowi adalah secara tidak langsung mengatakan tidak jujur. Kan seolah-olah begitu. Iya kan? Artinya bahwa memang sekali lagi bahwa ini adalah penghasutan untuk menghasut orang-orang. Nah, pasal ini masuk. Jadi ya kita tunggu saja nanti ya dakwaannya dari seperti apa ya. Kita lihat saja nanti apakah akan ada tersangka. Nah, kita tunggu saja. Karena memang sekali lagi sebenarnya masalah ijazah palsu apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh mereka, ya termasuk Roy Suryo, apa yang diinginkan? Ketidakjujuran. Katakanlah sekali lagi, sebuah ijazah. Dengan sebuah ijazah, sehingga melupakan jasa-jasa dan prestasi yang pernah dibuat oleh Pak Jokowi selama 2 periode, 10 tahun loh. Dilupakan oleh sebuah ijazah. Misalkan kalau memang ia benar gitu kan. Seperti itu. Tidak melihat prestasi-prestasi beliau. Justru itulah ini kan kadang-kadang logika berpikirnya seperti apa gitu loh. Kalau misalkan mengatakan ketidakjujuran, tidak ada kejujuran. Padahal sudah jelas. Satu kali mendaftarkan jadi wali kota. Kemudian mendaftarkan jadi gubernur. Kemudian mendaftar jadi presiden. Artinya bahwa proses-proses itu dilalui melalui verifikasi tentunya. Dan bukan sekali, 2 kali. Ya kan? Verifikasi sudah dilakukan bahwa lolos dalam proses pendaftaran. Berarti administrasinya tidak ada masalah, termasuk adalah ijazah. Karena ijazah ini dalam proses pendaftaran itu pasti akan dicek data-datanya. Entah dari mana isu muncul bahwa ijazah itu palsu gitu kan. Ya, kita pernah dengar Pak Egy Sujana juga pernah mengatakan demikian ya. Ya kita tunggu saja seperti apa, apakah benar keberanian Roy Suryo yang mengatakan bahwa siap, akan seperti apa siapnya. Kita tunggu saja. Assalamualaikum.